Halo teman-teman, kali ini kami akan membahas mengenai tempat yang sudah terkenal dan bahkan mungkin ada sebagian orang yang belum mengetahui. Kami akan mencoba mengulas mengenai sejarah di tempat tersebut dan informasi-informasi yang sudah kami temukan. Nah, tempat ini berada di salah satu provinsi terkecil di Indonesia dan salah satu daerah tujuan wisata yang mempunyai beberapa potensi seperti objek wisata, situs peninggalan sejarah, atraksi seni, dan budaya serta aneka kuliner. Ya, Yogyakarta. Kota ini memiliki berbagai macam daya tarik seperti iklim yang baik, pemandangan alam yang natural, kebudayaan yang masih sangat melekat dengan kehidupan sehari-hari dan juga kekayaan akan sejarah yang melimpah. Simak video ini ya, kami akan membahas dengan sedetail-detailnya mengenai akulturasi budaya dalam bangunan Taman Sari Yogyakarta. Taman Sari merupakan situs bekas Taman Istana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Letak Taman Sari tidak jauh dari keraton. Taman Sari tepat berada di sebelah barat keraton. Lokasinya ada di Jalan Komplek Taman Sari, Kelurahan Patehan, Kecamatan Keraton, Yogyakarta. Taman Sari ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 hingga 1765 Masehi. Setelah dilakukannya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 Masehi. Perjanjian Giyanti merupakan perjanjian pembagian wilayah kerajaan Mataram menjadi dua kesultanan, yaitu Kesultanan Surakarta yang sekarang menjadi Kota Solo dan Kesultanan Yogyakarta. Konon, Taman Sari ini dibangun dari bekas keraton lama bernama Pesanggerahan Garjitawati yang didirikan oleh susuhunan Pakubuwono II sebagai tempat peristirahatan sementara dan persemaian sementara bagi jenazah raja-raja Surakarta dan Kartasura beserta rombongan yang akan memakamkan jenazah tersebut ke makam raja-raja di Imogiri. Awalnya, taman yang mendapat sebutan The Fragrant Garden memiliki luas lebih dari 10 hektar, terdapat 57 bangunan baik berupa gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, danau buatan, pulau buatan, gapura, tempat beribadah, lorong bawah air, dan ditanami dengan buah-buahan, sayuran, serta rempah-rempah. Sebagai pimpinan proyek pembangunan Taman Sari ditunjuklah Tumenggung Mangundipuro. Seluruh biaya pembangunan ditanggung oleh Bupati Madiun, yaitu Tumenggung Prawiro Santiko, beserta seluruh rakyatnya. Oleh karenanya, Madiun dibebaskan dari pungutan pajak. Namun, di tengah pembangunan, pimpinan proyek diambil alih oleh Pangeran Notokusumo setelah Mangundipuro mengundurkan diri. Salah satu arsitek yang dikenal untuk membangun taman adalah Demang Tegis. Demang Tegis merupakan arsitek berkebangsaan Portugis. Taman Sari secara efektif digunakan oleh keluarga Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1765 hingga 1812 Masehi. Dalam sejarahnya, Taman Sari hanya dipakai oleh 3 raja Kesultanan Yogyakarta. Pada masa pemerintahan Hamengkubuwono II, tentara Inggris menyerang Yogyakarta. Sultan terpaksa bersembunyi di Taman Sari dan pertempuran terjadi. Akhirnya Sultan menyerah setelah Taman Sari dibombardir dengan meriam dan dikapung dari berbagai arah. Pada masa Hamengkubuwono III, Taman Sari jarang digunakan karena kas kerajaan yang kosong. Pada masa Hamengkubuwono IV, bangunan jarang digunakan karena sang raja lebih suka pesiar keluar keraton. Pada masa Hamengkubuwono V, karena terjadi perang di Ponorogo, raja terpaksa mengungsi meninggalkan keraton dan bangunan Taman Sari menjadi tidak terawat. Pada masa Hamengkubuwono VI, terjadi gempa dahsyat Jogja yang membuat seluruh bangunan Taman Sari rusak. Fungsi Taman Sari itu sendiri yang pertama sebagai tempat istirahat dan rekreasi bagi Sultan dan keluarganya. Indikasi sebagai tempat rekreasi dan istirahat dapat diketahui dengan adanya beberapa fasilitas pendukungnya,
seperti umbul, pasiramanan, kolam, pertamanan, dan segaran. Dahulu segaran tersebut luasnya sampai dengan segaran Pulau Gedong di sisi timur keraton. Air segaran dialirkan dari Sungai Winongo sebelah barat kota melalui parit yang sering disebut Kali Larangan. Jika akan ke Taman Sari, keluarga keraton saat itu melewati aliran air dari Magangan dengan menggunakan perahu. Untuk fasilitas yang pertama yaitu Kompleks Umbul Winangun yang memiliki 3 kolam renang, di antaranya Umbul Muncar, Blumbang Kuras, dan Umbul Winangun, dengan menara tempat beristirahat bagi Sultan Yogyakarta. Yang kedua yaitu Segaran, atau danau buatan yang berfungsi sebagai tempat pemeliharaan ikan dan ada arena kegiatan mendayung bagi putra keluarga kesultanan. Selanjutnya yaitu Pulau Kenanga, yaitu tempat tinggal Sultan beserta keluarga bila berekreasi di Taman Sari yang memiliki fasilitas untuk pertunjukan kesenian. Lalu yang keempat adalah Pasarean Ledok Sari. Tempat ini adalah khusus untuk Sultan dan terdapat 18 buah kebun yaitu kebun bunga, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Dan yang terakhir untuk fasilitasnya adalah hutan dengan marga satwa terpilih. Untuk fasilitas yang kedua yaitu tempat beribadah. Taman Sari sebagai tempat beribadah juga merupakan tempat di mana Sultan menenangkan pikiran dan untuk bersemedi. Dan fasilitasnya adalah Sumur Gumuling, merupakan masjid bawah air dengan konstruksi 2 lantai berbentuk melingkar. Di sebelah barat terdapat mihrab dan di lantai bawah untuk sembahyang berjamaah. Bangunan Sumur Gumuling berbentuk seperti sumur yang dindingnya dibuat berongga dan bertingkat. Tangga naik ke tingkat atas terdapat di tengah-tengah sumuran. Tangga tersebut merupakan rangkaian 4 buah tangga yang bertemu pada sebuah bidang datar di tengah sumuran, dan dari bidang datar ini terdapat sebuah tangga yang menuju ke pintu tingkat atas yang terdapat di sisi sumur bagian dalam sebelah timur. Lantai tingkat atas bangunan ini ketinggiannya sejajar dengan permukaan tanah di luar Sumur Gumuling. Ruang bawah dan ruang atas cukup luas untuk dipakai sebagai ruang pertemuan atau sembahyang bersama-sama. Bangunan cagar budaya pemandian Umbul-Umbul Binangun yang dikenal pula dengan sebutan Water Castle atau akrab disebut Taman Sari sudah mengalami masa pemugaran sebanyak 3 kali. Pemugaran besar-besaran pernah dilakukan pada tahun 1972. Pada saat itu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, seperti halnya perubahan bahan baku bangunan dan beberapa dari bentuk bangunan itu sendiri. Hal ini kemudian memberi dampak pada pemugaran ketiga pada tahun 2004. Selain pemugaran secara material yang berarti menyesuaikan kembali bangunan seperti semula, dalam proses pemugaran ini para pekerja dihadapkan pada hilangnya sebagian bentuk gaya arsitektur klasik yaitu bangunan Taman Sari yang memiliki kedekatan secara arsitektural dengan gaya bangunan Portugis. Konsep besar pembangunan Taman Sari diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Simbol-simbol yang terdapat pada bangunan Taman Sari menyiratkan muatan filosofis peninggalan sejarah dan unsur-unsur budaya yang cukup tinggi. Patung naga bermahkota di gerbang masuk lokasi pemandian misalnya. Lambang naga bermahkota tersebut menyimbolkan tentang kerakyatan, yang berarti Raja Mataram tidak pernah memandang rendah rakyatnya. Selanjutnya gambar buto atau makhluk raksasa berwajah seram. Yang berada di bagian atas gapura adalah sebuah sengkalan. Sengkalan adalah sebuah penanda atau penanggalan untuk sebuah bangunan. Lingkungan Taman Sari dibangun dengan memadukan berbagai macam unsur, baik unsur aktivitas manusia, gugusan bangunan, dan air. Selain bangunan tersebut masih nampak keutuhannya, gaya arsiteknya pun menjadi sebuah bukti penting bahwa di mana telah terjadi akulturasi budaya dalam bangunan antara Jawa dengan Portugis. Ibu Febri sebagai pemandu wisata Taman Sari ini juga menyebutkan bahwa desain bangunan Istana Air ini merupakan perpaduan dari budaya Jawa, Islam, Cina, Eropa, Hindu, dan Portugis. Desain taman pun dipengaruhi oleh kebudayaan Portugis. Dilihat dari konsep taman yang dibangun cukup luas, mewah, dan memiliki banyak pot bunga yang besar. Bangunan lain yang menarik minat wisatawan asing maupun domestik adalah Sumur Gumuling atau Masjid Bawah Air. Bangunan Sumur Gumuling ini sedikit banyak yang dipengaruhi oleh unsur kebudayaan Jawa Islam.
Hal ini terlihat dari konsep bangunan yang menyerupai kubah masjid dan pintu yang melengkung. Di tengah bangunan juga terdapat anak tangga yang menuju 5 arah berlawanan, yang mencerminkan keislaman, yaitu sholat 5 waktu dalam satu hari. Ornamen-ornamen yang dipengaruhi oleh unsur budaya Cina juga terdapat dalam bangunan Taman Sari ini. Terlihat dari ornamen yang berbentuk ular naga di atas setiap pintu yang menyerupai gapura dan memiliki anak tangga. Ornamen lain yang biasa dilihat adalah ukiran daun, tumbuhan, dan wajah manusia. Juga relief-relief di dinding yang bergaya Jawa Hindu. Pada dinding gapura relief ini terdapat ukiran bunga lotus dan simbol matahari bercorak kuda. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga masyarakat bisa tetap menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah di Indonesia.